Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gustira Putri dengan NIM 23042156. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 Sistem Administrasi Negara tentang Public Service. Baik, materi yang pertama yaitu tentang isu-isu public service. Isu-isu public service atau isu-isu pelayanan publik adalah masalah atau tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan publik yang mempengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas pelayanan tersebut. Isu-isu public service yaitu yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan layanan, serta kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi isu public service pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran yang membatasi kemampuan lembaga pelayanan publik untuk memberikan layanan yang memadai dan kurangnya jumlah pegawai yang dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, kualitas layanan yang buruk, dan kelelahan bagi pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya kompetensi aparatur. Kurangnya keterampilan dan profesionalisme pegawai publik sehingga menurunkan kualitas layanan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketidakmerataan akses. Layanan yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama di wilayah terpencil, kemudian kesulitan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan serta keterbatasan informasi dan komunikasi tentang layanan yang tersedia. Selanjutnya yang kelima yaitu sikap pegawai. Adanya perbedaan perlakuan dalam pemberian layanan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai yang melihat masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, dan latar belakangnya. Selanjutnya yang keenam yaitu birokrasi yang berbelit-belit. Banyaknya prosedur yang harus dilalui sehingga membuat proses yang lambat dan tidak efisien. Dan yang ketujuh yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Praktik suap-menyuap, nepotisme, dan penggelapan masih banyak terjadi yang merusak integritas pelayanan publik. Materi selanjutnya yaitu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik meliputi yang pertama, penyederhanaan proses, yaitu mengurangi birokrasi yang berbelit untuk mempercepat layanan. Yang kedua, digitalisasi pelayanan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi aparatur dengan melakukan pelatihan pegawai yang bertujuan untuk mengasah pegawai agar lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas, memberikan keterbukaan informasi kepada publik serta bertanggung jawab terhadap kinerja. Selanjutnya yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi, melibatkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pegawai yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya yang keenam yaitu penetapan standar pelayanan SPM dan SOP, membuat standar pelayanan untuk para pegawai agar bekerja secara efektif dan bekerja menurut prosedur yang berlaku. Yang ketujuh yaitu pelayanan terpadu atau one-stop service, yaitu berupa perangkat pemerintah daerah yang mengelola semua bentuk perizinan. Hal ini berguna dalam mempermudah dan mempercepat layanan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menciptakan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dengan membuat kotak-kotak saran pengaduan di berbagai kantor atau instansi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang bersifat jemput bola atau mobile, berupa penyelenggaraan pelayanan yang datang kepada masyarakat secara langsung.
Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu fungsi ombudsman dalam public service. Ombudsman memiliki fungsi yang penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, swasta, dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Fungsi ombudsman yaitu yang pertama, menerima laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan substantif atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang mencakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. Kemudian yang keempat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi. Yang kelima, memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara lainnya. Yang keenam yaitu membangun jaringan kerja dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan perorangan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang peran ombudsman dalam public service. Peran ombudsman dalam public service yaitu melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. Peranan ombudsman dalam public service yaitu meliputi yang pertama, mendorong akuntabilitas, kemudian yang kedua, melindungi hak masyarakat, yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan, yang keempat, menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara negara, dan yang kelima yaitu mendorong reformasi birokrasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.